Sungai Tengah terendam banjir. Penyebab terjadinya banjir. Banjir setinggi 50 cm. Halo guys, tahukah kamu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa? Dengan lebih dari 17.000 pulau dan iklim tropis yang khas, Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun, tapi juga curah hujan yang tinggi. Itulah sebabnya hujan deras menjadi salah satu hal yang biasa di berbagai wilayah di Indonesia. Namun sayangnya, seringkali hal ini diikuti oleh berbagai bencana. Salah satunya adalah banjir. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa banjir menjadi permasalahan yang terus berulang di negeri kita? Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi, apa itu banjir? Banjir adalah tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan dapat menimbulkan beberapa kerugian seperti kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Baik, selanjutnya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya banjir, seperti kegiatan manusia, yakni membuang sampah sembarangan, kemudian ada pembangunan yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah dari konservasi lingkungan, perubahan guna lahan, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, sistem pengendalian banjir yang tidak tepat, curah hujan yang tinggi, dan masih banyak lagi faktor-faktor dari penyebab banjir. Banjir juga membawa berbagai dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Beberapa dampak banjir bagi lingkungan adalah yang pertama dapat merusak dan menghanyutkan rumah, sehingga dapat menimbulkan korban luka-luka maupun meninggal. Kemudian terdapat kerugian non-fisik seperti sekolah diliburkan, harga barang juga meningkat. Selanjutnya terdapat Eee, terserangnya berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, pernafasan, dan sebagainya. Kemudian, kerusakan sistem drainase dan irigasi serta dapat menyebabkan puso dan gagal panen di beberapa daerah. Berikut merupakan upaya mitigasi pencegahan terjadinya banjir. Yang pertama, terdapat upaya secara struktural, yakni berupa tindakan menormalisasi sungai, pembangunan waduk pengendali banjir, dan pengurangan debit puncak banjir, serta sebagainya. Bendungan Arah 3 ini mengalami kerusakan parah sejak beberapa tahun terakhir akibat terjangan banjir bandang dari Gunung Argopuro. Bendungan Arah 3 mampu mengairi persawahan hingga 2.500 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dengan normalisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan di Jember. Di musim penghujan, bendungan air juga menjadi pengendali banjir, terutama banjir bandang yang datang dari lereng Gunung Argopuro. Kemudian yang kedua, terdapat melakukan early warning system atau peringatan dini supaya pihak yang terkait dapat melakukan antisipasi sejak dini sehingga dapat meminimalisir dampak terjadinya banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang memasang 22 alat pendeteksi dini atau early warning system untuk antisipasi banjir. Alat pendeteksi dini dipasang di lokasi titik rawan terjadinya luapan banjir di daerah aliran sungai di Kota Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang mengatakan alat mendeteksi dini tersebar dari hulu ke hilir sungai untuk memantau jika terjadi kenaikan debit air yang signifikan, terutama di sungai-sungai yang berbatasan dengan perumahan warga maupun sungai yang berpotensi meluap sangat tinggi. Dan yang terakhir terdapat upaya non-struktural yakni seperti pengaturan maupun pengendalian penggunaan lahan atau tata ruang, penegakan peraturan atau hukum, pengawasan penyuluhan kepada masyarakat, dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video sebelumnya, banjir merupakan bencana yang terjadi akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia yang dapat menimbulkan beberapa dampak, baik secara fisik maupun non-fisik. Upaya pencegahan dan mitigasi yang dapat dilakukan melalui pendekatan struktural seperti normalisasi sungai dan pembangunan waduk, serta pendekatan non-struktural seperti pengaturan tata ruang, penyuluhan kepada masyarakat, dan penerapan sistem peringatan dini. Untuk menghadapi banjir memerlukan kesadaran kolektif dan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pencegahan dan mitigasi tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan perubahan perilaku manusia.